membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Kelas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita transgender Isa Zega mendapat sorotan publik karena melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci dengan mengenakan pakaian berhijab. Wah ya, ini gimana nih konsepnya? Transgender yang memang sebelumnya laki-laki gitu kan, menggunakan pakaian wanita dan kemudian beribadah di Tanah Suci seperti itu. Ya, ini dilansir dari beberapa berita pemirsa, ternyata ini bukan kali pertama saja Isa Zega ini umroh ke Tanah Suci dengan menggunakan pakaian wanita. Pada tahun lalu ini juga viral ya, videonya yang melakukan ibadah umroh dan menggunakan pakaian wanita juga. Nah, pada saat itu ia mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia. Dikutip dari laman resmi nih ya, MUI Digital, berdasarkan pemberitaan berjudul viral, waria umroh pakai hijab, MUI Sulsel ini beri komentar. Dan ya, ini pada komentar ini ditayangkan pada 12 Mei 2023. Dan ini ya, di tahun ini, bahkan ini baru Senin kemarin ini terjadi lagi. Isa Zega ini melakukan ibadah umroh dengan mengenakan pakaian wanita seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat ya pemirsa, ini kan ketika kita melakukan ibadah umroh ya, ataupun ibadah haji, ini kan ada di Tanah Suci ya, di Mekah seperti itu. Dan tentu kita semua orang di sana pasti ketika beribadah ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ingin ibadahnya lancar seperti itu. Namun, nah ya, ini kalau semisal kita lihat ya bahwa Isa Zega ini kan hadir di sana berpakaian sebagai seorang wanita, bahkan ini melakukan ibadah salat pun di saf perempuan. Bayangkan gitu ketika ia bersentuhan dengan perempuan yang lain, ini kan batal seperti itu. Dan akhirnya kan ini meragukan dari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang lain yang bersentuhan dengan Isa Zega. Nah ini kadang kenapa sih gitu ya, nggak difikirkan. Kalau aku lihat ya pemirsa, banyak juga loh sebenarnya waria-waria yang ada, dan ketika melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, ia tetap menggunakan identitas aslinya sebagai seorang laki-laki. Dengan cara berpakaian menggunakan kain ihram, bukan bercadar atau bergamis layaknya perempuan. Kemudian juga melakukan salatnya di tempat laki-laki, bukan di tempat perempuan. Dan ya tadi ya, ini lebih parahnya bagaimana kalau semisal masuk ke dalam toilet umum, kemudian juga isinya perempuan yang memang perempuan tulen dari lahir gitu. Ketika dia masuk yang merupakan laki-laki gitu kan di awalnya, kan ini juga menjadi satu kerisauan yang terjadi. Nah, atas buntut kejadian ini, pemirsa, ini akhirnya DPR pun mengecam nih tindakan yang dilakukan oleh Isa Zega. Dan ini awalnya memang banyak laporan gitu kan yang masuk seperti itu ke Mufti yang merupakan anggota DPR RI ya, fraksi PDIP seperti itu. Ia sangat menyayangkan sekali dari tindakan yang dilakukan oleh Isa Zega yang melakukan ibadah umroh dengan mengenakan pakaian wanita seperti itu pemirsa. Dan bahkan ini Mufti sendiri menyampaikan bahwa Isa Zega ini bisa kena pasal penistaan agama. Nah loh ya, ini kan ibaratnya menjadi berkaitan dengan agama lah pemirsa, dan kemudian juga berkaitan dengan ibadah sangat-sangat sakral, dan dalam artinya juga ini kan hubungan kita bersama dengan Tuhan gitu kan. Kalau semisal gitu ini disalahi aturannya dengan oknum-oknum, dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan ini sangat amat disayangkan seperti itu. Nah ini kalau semisal kita lihat
Isa Zega ini tuh punya deretan kontroversi sebelumnya. Jadi memang bukan kali ini saja pemirsa. Tadi juga ya, tahun lalu Isa Zega juga memang kedapatan menggunakan pakaian wanita ketika melaksanakan ibadah umroh. Kemudian ya, ini Isa Zega juga pernah berseteru dengan Nikita Mirzani. Nah loh ya, ini juga pernah karena dikarenakan pencemaran nama baik. Kemudian juga yang sempat ramai juga ini Isa Zega yang merupakan seorang transgender juga berkelahi dengan Lucita Luna. Nah loh sama-sama. Kemudian juga ada perseteruan dengan artis-artis lainnya. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, ternyata Isa Zega ini punya beberapa deretan kontroversi yang dilakukannya seperti itu. Nah ini juga sempat direspon oleh Nikita Mirzani dan juga 6.000 netizen yang menuntut Isa ini dihukum karena penistaan agama. Nah ini bicara tentang kodrat seperti itu ya. Kita kan laki-laki, perempuan seperti itu ya pemirsa. Dan kalau misal dalam agama Islam tentunya ada peraturan yang kita sudah ketahui lah ya sejak lahir. Bagaimana perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam beribadah seperti itu. Dan ini kan kalau semisal ya kita tidak menyadari bahwa contohlah aku gitu sebagai seorang perempuan kemudian tadi ketika sudah memiliki wudhu atau ingin beribadah seperti itu bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya, ini kan batal ya kalau dalam agama Islam seperti itu. Dan ini kan dianjurkan untuk bersuci kembali dan melaksanakan ibadah. Nah tapi kalau misalnya kita nggak sadar kayak gitu, kita nempel sama orang sana sini ternyata yang bukan muhrimnya, nah itu bagaimana? Meskipun adalah mungkin beberapa pembelaan ya, ibadah itu kan bagaimana kita dengan Tuhan kita ya, tapi kan tadi ya soal komunikasi ya memang urusan kita dengan Tuhan kita, namun ada peraturan yang kita juga tahu dan sama-sama harus indahkan ketika ingin berhadapan dengan Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selanjutnya pemirsa, ini kalau tadi kita membahas berita yang cukup bikin greget ya. Selanjutnya ini ada berita Kalapas dinonaktifkan. Usai petugas ini mengaku dimutasi gara-gara video napi pesta sabu. Wah ini cukup ramai juga pemirsa ya, karena kronologinya jadi ada seorang petugas yang memvideokan para napi yang sedang berpesta sabu dan juga mabuk-mabukan. Namun ya ternyata ketika memviralkan tersebut ini akhirnya petugas tersebut dimutasi. Nah ini menyebabkan akhirnya ia membuat sebuah video di media sosial dengan memanggil nama Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengatasi masalah yang tengah dihadapinya. Nah, atas kejadian ini nih ya, akhirnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, Agus Andrianto, mengatakan dirinya ini telah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjen PAS untuk menyikapi video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan protes petugas lapas tersebut yang dimutasi usai menyebarkan video tersebut. Jadi ini masih bergulir seperti itu ya. Dan ini kalau kita lihat juga selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, aku juga menambahkan bahwa petugas lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Dan Agus menekankan bahwa pemeriksaannya ini harus adil. Nah ini merupakan petugas yang melaporkan dan memviralkan video ketika para narapidana ini tengah berpesta sabu seperti itu. Nah atas kejadian ini memang Kalapasnya ini dinonaktifkan oleh Menteri IMIPAS seperti itu. Namun memang saat ini masih ditelusuri bagaimana nih ya, masih diadili juga untuk mendapatkan keputusan yang bijak tentunya. Nah sebenarnya ini juga bukan kali pertama ya, ini kalau bicara tentang ketidakadilan tentu tiap-tiap orang pasti punya perspektifnya sendiri. Bahkan ini kalau kita lihat ya, ada banyak juga ibaratnya pembelaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas hal yang disampaikan oleh Robi atau yang merupakan petugas yang melaporkan para napi ketika pesta sabu. Ada yang menyebutkan bahwa RB ini ternyata juga pelaku atau dalam artian juga ia mengonsumsi narkoba. Nah ini sempat ditepis juga oleh RB bahwa dia sama sekali
negatif menggunakan narkoba seperti itu. Pokoknya ini lumayan agak ibaratnya ya pemirsa, ini kayak saling serang gitu kan. Nah, menurutku ini memang harus ditengahi oleh pihak yang lebih berwenang seperti itu, agar mendapat kepastian secara jelas, kemudian juga bagi pihak-pihak yang bersalah ya hendaknya gitu kan ini dapat diberikan hukuman ataupun bukan hukuman ya, dalam artian tanggung jawab yang seadil-adilnya. Nah, ini memang ya sebenarnya fenomena napi yang ada di lapas seperti itu, yang menggunakan HP, kemudian juga ya tadi bisa-bisanya sampai pesta sabu. Nah, ini kan merupakan tanggung jawab dari para penjaga lapas ya, tentunya bagaimana bisa memastikan bahwa para narapidana yang ada ini tidak melakukan hal-hal tersebut. Dan tentunya kan ini di dalam pembinaan ya, dan ini kan sedang menjalani proses hukuman yang memang dilakukannya. Nah, kita juga akan terus nih ya mengupdate tentang bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.